Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita yang hidup pasti akan menghadapi satu kenyataan yang tidak dapat hindari, yaitu kematian. Kematian adalah akhir dari perjalanan hidup di dunia ini dan awal dari kehidupan yang kekal di akhirat. Sebelum kematian datang, setiap jiwa akan melalui tahap yang sangat berat, yaitu sakaratul maut. Proses perpisahan ruh dari tubuh yang penuh dengan kesakitan dan perjuangan. Sakaratul maut adalah masa yang sangat berat bagi setiap jiwa, baik bagi orang yang beriman maupun orang yang kafir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sakaratul maut sebagai sebuah ujian yang sangat berat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat pedih. Tidak ada penderitaan yang lebih besar bagi seorang hamba selain dari sakaratul maut." Hadis riwayat Bukhari nomor 1338 dan hadis riwayat Muslim nomor 927. Bagi mereka yang beriman, meskipun prosesnya sangat menyakitkan, sakaratul maut akan terasa lebih ringan karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi mereka yang jauh dari Allah, sakaratul maut bisa menjadi penderitaan yang tak terbayangkan. Sakaratul maut adalah saat yang sangat berat bagi setiap jiwa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 19. Proses sakaratul maut bukanlah hal yang mudah. Setiap detik yang berlalu terasa sangat menyakitkan, dan ruh seolah terhimpit oleh badan yang sangat berat. Hal ini diperburuk dengan gangguan setan yang berusaha menggoda jiwa agar berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah seperti seorang yang sedang terjepit oleh sebuah pelukan yang sangat erat. Hadis riwayat Bukhari. Di saat inilah ruh akan merasakan betapa besar ujian yang harus dihadapinya. Jika seseorang telah hidup dengan amal soleh dan penuh pengabdian kepada Allah, sakaratul maut akan terasa lebih mudah. Namun bagi mereka yang jauh dari Allah, sakaratul maut bisa menjadi penderitaan yang tak terhingga. Ketika ruh perlahan-lahan meninggalkan tubuh, terasa seolah-olah ia terjerat dan harus melalui jalan yang sangat sempit. Inilah salah satu gambaran beratnya sakaratul maut, di mana tubuh dan ruh seolah saling tarik-menarik. Ketika ruh mulai berpisah dari tubuh, tubuh akan merasakan sakit yang luar biasa. Setiap anggota tubuh terasa berat, dan ruh merasa sangat terhimpit. Proses perpisahan ini tak hanya melibatkan tubuh fisik, tetapi juga merupakan ujian bagi hati dan jiwa. Pada saat sakaratul maut, jiwa akan merasakan perasaan takut, perasaan cemas, dan perasaan gelisah. Ini adalah momen yang sangat kritis, di mana seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Bagi orang yang beriman, mereka akan merasa tenang karena yakin dengan janji Allah. Tetapi bagi yang tidak beriman, sakaratul maut dapat membawa
ketakutan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupan kita, agar kita siap menghadapi sakaratul maut dengan hati yang tenang. Barang siapa yang mengingat Allah saat sakaratul maut, maka ia akan tenang dan mudah menghadapi kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406 dan hadis riwayat Muslim nomor 927. Amal perbuatan kita selama hidup di dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Jika kita berusaha menjalani hidup dengan iman yang kuat dan amal soleh, maka saat sakaratul maut datang, kita akan merasakannya dengan lebih mudah dan ringan. Sebaliknya, bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakaratul maut akan datang dengan penuh penderitaan dan kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sakaratul mautnya akan terasa ringan. Namun, jika seorang hamba kufur, maka sakaratul maut akan sangat berat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Malaikat maut yang diutus oleh Allah adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Ketika sakaratul maut datang, ruh akan mulai berpisah dari tubuh dan malaikat maut akan hadir untuk mencabutnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat maut akan mendekati orang yang akan meninggal dengan lembut bagi orang yang beriman, tetapi dengan keras bagi orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat maut akan mendekati orang beriman dengan wajah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Namun, bagi orang yang kafir, malaikat maut datang dengan wajah yang penuh ancaman dan kemurkaan." Hadis riwayat Muslim nomor 2876. Setelah ruh terpisah dari tubuh, perjalanan menuju alam kubur dimulai. Ketika tubuh dikebumikan, ruh akan menuju alam barzah, yaitu tempat yang akan menjadi perhentian pertama sebelum hari kiamat. Alam barzah adalah tempat di mana ruh akan menikmati kedamaian atau menghadapi siksaan sesuai dengan amal perbuatan selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika seorang hamba meninggal, maka ia akan melihat tempat kembalinya, apakah menuju surga atau menuju neraka. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang penuh dengan kesendirian dan ketenangan, atau siksaan yang tiada henti, tergantung pada kondisi hati dan amal perbuatan orang yang meninggal. Disinilah pentingnya doa dan amal yang kita perbuat ketika seseorang masih hidup di dunia. Karena doa orang yang masih hidup dapat meringankan beban bagi orang yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kita semua akan menghadapi sakaratul maut dan perjalanan menuju alam kubur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan beramal soleh, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan senantiasa berdoa agar dimudahkan saat menghadapi kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, "Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut bagi kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kematian ini sebagai akhir yang baik bagi kami." Amin ya Robbal Alamin. Untuk mempersiapkan diri menghadapi sakaratul maut, kita harus menjaga hati agar tetap lurus kepada Allah, selalu berzikir, selalu berdoa, dan berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya. Adalah bekal terbaik dalam menghadapi detik-detik kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu akan menenangkan hati kita, terutama saat-saat terakhir kehidupan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3518. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kita harus selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Setiap detik yang kita jalani, setiap langkah yang kita ambil akan berpengaruh pada kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan warisan yang baik, seperti amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa-doa anak yang soleh. Semuanya ini akan membantu kita meringankan perjalanan kita menuju alam kubur. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa sakaratul maut adalah ujian terbesar dalam hidup kita, dan hanya amal kita yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi sakaratul maut dengan iman yang kuat, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kita menuju surganya yang abadi. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua saat menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut bagi kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan di saat-saat terakhir kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan jadikanlah kami dalam keadaan yang baik saat menghadapi kematian. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan memberikan rahmat-Nya kepada sahabat-sahabatku, serta memudahkan segala urusan sahabat dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Tidak lupa kami memohon maaf kepada sahabat-sahabatku semua bila mana ada kalimat kami yang kurang tepat atau kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memaafkan dan meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.